Perseteruan antara Lembaga Warkop DKI, Indro Warkop, dan manajemen Warkopi akhirnya kembali memasuki babak baru. Setelah berbagai polemik yang terjadi, sikap tegas pun diambil oleh Indro dan anak-anak para personil Warkop DKI. Lantas, seperti apa respon Indro atas permintaan maaf Warkopi? Benarkah ia dan Lembaga Warkop DKI meminta Warkopi untuk mengganti nama dalam kurun waktu 7x24 jam ke depan? Seperti apa pula peringatan tegas Indro terhadap Warkopi? Dan benarkah ia membuka pintu silaturahmi untuk berbagi ilmu dan lain hal setelah semua permasalahan ini berakhir? Bagaimana pula penjelasan Indro terkait hak kekayaan intelektual Warkop DKI yang kini diwarisi kepada anak-anak mereka? Benarkah Lembaga Warkop DKI sudah terbentuk jauh sebelum kemunculan Warkopi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah kehebohan yang terjadi atas kemunculan grup lawak Warkopi, sikap tegas kembali ditunjukkan Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI yang menjadi pemilik hak paten Warkop DKI. Lewat sebuah konferensi pers yang digelar secara virtual kemarin, mereka dengan tegas menuding Warkopi telah menyalahi aturan undang-undang terkait hak kekayaan intelektual atau HAKI. Menyusul permintaan maaf dari manajemen Warkopi, Indro mengaku bahwa sebagai manusia, ia pun telah membuka hatinya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Lantas, apa catatan penting yang disepakati Indro dan Lembaga Warkop DKI? Benarkah mereka meminta Warkopi untuk mengganti nama dalam kurun waktu 7x24 jam ke depan? Mengucapkan permohonan maaf yang terbesarnya kepada Om Indro beserta Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI apresiasi permintaan maaf Warkopi. Permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin. Pada prinsipnya semua kegiatan komersial termasuk konten dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama Dono almarhum, Kasino almarhum, Indro, tidak dapat dilakukan tanpa seizin Lembaga Warkop DKI. Hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab profesional dan penghargaan. Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas merek atau nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI. Perlindungan atas merek atau nama tersebut juga telah diakui dan ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM adanya potensi pelanggaran merek apabila Warkopi menggunakan identitas atau merek Warung Kopi Dono Kasino Indro, memperingatkan agar Warkopi tidak lagi menggunakan nama Warkopi dan mengganti nama grup yang saat ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari. Nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Sebagai tambahan informasi, segala bentuk penggunaan merek atau nama yang sama atau mirip dengan merek yang telah terdaftar tanpa seizin pemilik hak atas merek memiliki konsekuensi hukum, yaitu berupa hak Lembaga Warkop DKI untuk mengajukan gugatan. Yang kelima, pada akhirnya Lembaga Warkop DKI berharap agar pihak Warkopi dan manajemen dapat memahami dan menghormati sikap Lembaga Warkop DKI.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan melaksanakan apa yang telah diminta. Walaupun lembaga Warkop juga mengapresiasi permintaan maaf sampai saat ini, dan inilah sekarang lembaga Warkop sudah menyatakan bahwa memang, kalau boleh saya simpulkan ya Hana ya, boleh ya? Silakan Om Indro. Iya, sudah sulit ya, sudah sulit. Sebetulnya di pertama saya udah ngomong juga, sudah sulit ada pembicaraan apapun, dan secara tegas lembaga Warkop tidak mengizinkan. Beberapa waktu lalu, Warkopi dan manajemennya memang telah melontarkan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang terjadi. Namun semua itu tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, mereka disinggung oleh warganet, khususnya fanbase Warkop DKI, terkait moral dan etika yang dengan sengaja menjadi plagiat suatu brand tanpa izin sama sekali dari pemiliknya. Semua itu semata-mata dilakukan demi menjaga perasaan Indro dan almarhum Dono serta Kasino sebagai idola mereka. Lantas, seperti apa tanggapan Warkopi terkait tudingan plagiat yang dilayangkan oleh banyak orang? Benarkah mereka tak bermaksud melakukan apa yang selama ini ditudingkan sebagai plagiat? Dalam dunia seni itu kan sebetulnya kita freedom ya, bebas untuk mengekspresikan sesuatu, dan apa yang kita lakukan sebetulnya bukan remake atau bukan sesuatu yang meniru persis, tapi kayak sketsa atau parodi. Dan sketsa itu sebenarnya banyak sih, yang di YouTube tuh banyak banget. Maksudnya nggak cuma ini, nggak cuma Warkop, banyak sekali yang melakukan itu. Jadi akhirnya kita pakai sketsa deh supaya sekaligus memperlihatkan keseriusan kita nih kepada mereka. Lalu kita publish, begitu kita publish kan nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah, terus nggak ada komen apa-apa. Bahkan kita udah info juga kalau ini nanti kayak gini loh gitu. Tapi ya udah akhirnya kita terusin karena nggak ada permasalahan, nggak ada yang berarti. Tapi yang jadi pertanyaan justru malah kenapa begitu masuk TV jadi masalah itu. Saya terbuka, bro. Ini mohon maaf ya. Tapi kalau bicara dukungan, saya jadi nggak enak ya. Tapi harus saya ngomong karena saya orang yang terbuka. Banyak banget dukungan saya, Mbak. Termasuk yang pernah ngewawancarain mereka itu ngomong sama saya. Bahkan ada yang mau zoom nih, di zooming, untung saya nggak ketemu. Gua kalau tahu nih bahwa Om Indro belum kasih izin, gua berhentiin nih acara. Bahkan ada yang begitu loh. Saya nggak usah sebut ya, cuma nggak etis kalau saya sebut. Tapi seperti itu. Gitu. Jadi amat sangat mudah bergaul sama saya itu. Amat sangat mudah. Saya nggak pernah merasa saya besar. Karena apa? Karena saya merasa saya dibesarkan oleh banyak orang. Kami mencatat ada 2 kali permintaan maaf selain dari preskon mereka, preskon Warkopi dan manajemennya, juga kalau saya nggak salah di podcastnya atau talk show-nya Nikita Mirzani, Alvin secara pribadi itu pun saya melihatnya meminta maaf pada saya. Dan saya sudah bilang kami maafkan. Lembaga Warkop punya hak untuk haki ini, mewakili Warkop DKI. Selain itu juga lembaga Warkop tadi dijelaskan sudah mempunyai perjanjian eksklusif dengan PT Falcon. Seperti apa peringatan tegas Indro terhadap Warkopi? Dan benarkah ia membuka pintu silaturahmi untuk berbagi ilmu dan lain hal setelah semua permasalahan ini berakhir? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bukan tanpa alasan mengapa Indro dan lembaga Warkop DKI akhirnya mengambil sikap tegas. Pasalnya, kemunculan Warkopi disinyalir sengaja dibuat, bahkan memiliki manajemen untuk mencari keuntungan. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa memberitahu Indro dan para pewaris Warkop DKI sebelumnya. Namun, hal itu pun disangkal tegas oleh pihak Warkopi yang menyebut sudah 2 kali meminta izin kepada Indro. Namun, lantaran selalu mendapat ketidakjelasan, mereka pun akhirnya melanjutkan langkah untuk muncul sebagai Warkopi dengan konten-kontennya. Lantas, apa sebenarnya alasan Indro tidak menggubris pesan manajemen Warkopi? Kalau mereka mau bersilaturahmi, kita minta juga bahwa apa yang kita minta sebelumnya dilakukan dulu. Pada email kita, balasan pertama kita udah minta sebenarnya detail tuh. Tujuannya apa, harapan mereka konkretnya apa. Walaupun mereka tidak pernah ngomong minta izin apa, kita tanya duluan nih, maunya apa gitu. Itu tidak dijawab gitu. Lalu saat kita pertama kali bilang hentikan dulu kegiatan komersial, jangan pakai nama Warkopi, itu juga belum mereka lakukan. Memang sudah ada itikat baik ya dari manajemen dan Warkopi dengan mereka akhirnya juga meminta maaf dan ada beberapa upaya baik lah seperti ya sempat dihentikannya juga kegiatan komersial. Ya itu kami apresiasi. Namun ya saat ini ada beberapa permohonan dari kami yang memang dirasa belum dipenuhi dan kurang. Dan sehingga kami perlu kembali meminta untuk manajemen Warkopi untuk memenuhi permohonan tersebut. Karena intinya begini, kalau diselesaikan dengan baik-baik gitu, artinya memenuhi semua permintaan kami, ya kami rasa penyelesaian pun akan berakhir dengan baik-baik juga. Hanya ada 2 kali email dari pihak Warkopi dan manajemennya. Ya, yang lainnya nggak bisa dijadikan bukti. Gitu. Karena yang lainnya nggak mempengaruhi sama sekali untuk masalah perizinan. Mohon maaf, ya kita mengesampingkan itu. Yang jelas, seperti saya juga pernah diwawancara sama Dedi. Kalau Dedi bilang kalau gue tongkrongis, namanya gue yang perlu sama lo mas, sama lo om, gue tongkrongin kan rumah. Dan itu tidak terjadi sama sekali. Tidak ada terjadi keinginan mereka ketemu saya. Tidak ada sama sekali tanggapan bahkan setelah email kedua yang positif kecuali permintaan maaf. Kok nggak ada babi bu bebo, lalu kemudian main upload aja atau Warkopi muncul seperti itu dan buat kegaduhan tanpa melakukan atau menghubungi atau meminta izin terlebih dahulu. Nah, di sini yang ingin kami klarifikasi bahwa hal itu tidaklah 100% tepat atau benar. Karena kami melalui Material TV sudah melakukan kontak terlebih dahulu. Jauh hari, itu sekitar Agustus, pertengahan Agustus. Jadi jauh hari sebelum konten Warkopi ini naik ke permukaan, itu kami sudah meminta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Kami sudah minta izin terlebih dahulu, sudah menanyakan nih bahwa baiknya bagaimana, harusnya seperti apa. Namun apa yang sudah kami sampaikan tidak direspon dengan cepat seperti itu. Jadi kami sudah coba tanyakan, dijawab hanya dengan oke seperti itu. Mas ini bagaimana, atau Bang ini bagaimana, atau Kak ini bagaimana? Jawabnya cuma belum, oke. Bahkan sebelum sketsa Warkopi pertama kali muncul di YouTube, kami sudah memberikan videonya kepada orang yang kami anggap orang terdekat dari Om Indro. Kami sudah meminta izin terlebih dahulu, namun balasannya bisa dikatakan tidak jelas. Bagi Indro, apa yang dilakukan oleh Warkopi merupakan salah satu bentuk cinta yang ia rasakan terhadap grup komedian legendaris yang ia besarkan bersama almarhum Dono beserta Kasino. Namun menurutnya, cara yang dilakukan hingga saat ini tidaklah patut mengingat Warkop DKI telah memiliki lembaga yang mengatur perihal banyak hal.
khususnya perizinan. Untuk itulah, meski telah memaafkan, Indro pun juga meminta Warkopi untuk tidak memakai citra Dono, Kasino, serta dirinya dalam konten-konten mereka ke depan. Lantas seperti apa pesan Indro untuk karir Warkopi ke depannya? Oleh karena itu kita memperingatkan, dalam sejarah belum pernah ada peniru yang sukses juga gitu. Akhirnya mereka sukses sebagai dirinya sendiri. Hidup di bawah bayang-bayang seseorang yang kemudian seolah-olah Anda merasa seseorang nggak akan mencapai apa yang seperti Anda pikir. Saya tetap mendorong kalian berkaryalah, ya. Apalagi saya lihat kalian memang tukang bercandaan ya, itu modal sebetulnya. Ya monggo, silakan. Ya orang mau bilang tetap aja lo udah kayak Dono Kasino. Kami bahkan lembaga Warkop, aku bangga bener sama anak-anak. Mereka yang pertama kan bilang kami menghormati kreasi seseorang, berkreasi. Demikian pula saya. Ya banyak kok yang ngikutin konten Warkop, banyak, nggak ada satupun yang saya tegur gitu. Selama nggak seolah-olah konkret banget melakukan hal-hal yang komersial. Bagaimana penjelasan Indro terkait hak kekayaan intelektual Warkop DKI yang kini diwarisi kepada anak-anak mereka? Benarkah lembaga Warkop DKI sudah terbentuk jauh sebelum kemunculan Warkopi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Secara belak-belakan, Indro mengungkapkan alasan mengapa ia ngotot untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI untuk lembaga Warkop DKI, yang mana segala bentuk hak ciptanya kini telah diwariskan kepada anak-anak personil Warkop DKI yang diketuai oleh putri almarhum Kasino. Menurut Indro, semua itu semata-mata dilakukan tak lain demi melestarikan brand Warkop DKI, termasuk segala pencapaiannya kepada putra dan putri mereka. Lantas, seperti apa sejarah lembaga Warkop DKI sejak awal didirikan? Benarkah lembaga tersebut memang sudah terbentuk jauh sebelum kemunculan Warkopi? Jadi sekali lagi agar yang belum tahu atau yang nggak pengen tahu atau bagaimanapun lah juga, saya hanya kepengen ngomong Warkop DKI sebetulnya sudah mendaftarkan merek ini dari tahun 86 ketika mempunyai nama Warkop DKI. Tetapi kemudian diperbaharui yang kebetulan langsung diarahkan seperti juga keinginan kita semua di Warkop ya. Keinginan saya, Mas Dono, Mas Kasino pasti ya. Untuk menghadiahkan ini, mewariskan ini kepada anak-anak kami. Ketika terakhir Mas Dono meninggal, saya selalu berkeinginan dari dulu, anak-anak ini guyup seperti orang tuanya. Maka tahun 4 April tahun 2002, kami bentuklah secara hukum, ada ketetapan hukumnya waktu itu, namanya Lembaga Warkop. Lembaga Warkop ini dipimpin oleh anaknya, yang kebetulan juga paling tua. Kalau lembaga mereka mau, saya mau. Kenapa? Jangan sampai nanti terkesan bapaknya yang mau, anak-anaknya nggak mau, sombong amat. Gitu lagi. Ya, jadi gitu. Karena ini sudah ada masalah sebelumnya yang berkaitan dengan lembaga. Kebetulan saya menjadi di topik
kan. Saya juga harus mengedepankan ada perasaan-perasaan, ada etika yang ada, makanya saya selalu ngomong etika. Gitu. Jadi ketika sama lembaga yang secara konkret itu macam-macam ya, hukumnya apa segala macam, sudah apa-apa, nggak ada masalah. Oke, oh udahlah, hubungan kita antar manusia aja, ya kan? Mungkin saya bisa ngobrol pengalaman saya sehingga menjadi inspirasi. Nah, ini penting nih, inspirasi mereka untuk bisa lebih maju lagi. Oleh karena itu kita memperingatkan, kalau secara hukum itu dilakukan, ya begitu keadaannya. Mereka akan somasi kita, tentunya kita juga karena kita nggak merasa ada hubungan dengan kita, somasi mereka. Tentunya jangan sampai, makanya saya sedih kalau itu terus jalan apa segala macam. Itu Alfred Seprian Alvin katanya dari mana-mana, dari kampung, cuma niat aduh kan harus dipenjarakan. Ya Allah, saya bapak loh. Saya juga nggak mau kalau anak saya salah langkah seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.